Terkadang, dengan begitu beratnya masalah hidup dan mungkin beban yang harus ditanggung oleh seseorang, lantas mengantarkan dia ke jalan buntu menuju keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Ini adalah sama sekali bukan hal baik untuk ditiru dan dilakukan, namun kenyataannya diri seolah menjadi jalan terakhir bagi mereka yang putus asa. Kapan saja dan bahkan di mana saja. Salah satu contoh yang pertama adalah aksi diri yang dilakukan oleh seorang asisten manajer sebuah bank BUMN beberapa waktu lalu. Ia melompat dari lantai 15 lantaran diduga memiliki beban dan tekanan kerja yang tak lagi mampu ia pikul. Selain itu terdapat pula aksi diri yang dilakukan oleh seorang ibu berinisial EN di Bandung. Ia diri di kusen pintu. Sebelum melakukan aksi diri, ia meracuni kedua anak balitanya untuk mengakhiri hidupnya juga, berinisial AA 9 tahun dan AAP 11 bulan, lantaran terlilit masalah ekonomi. Tak hanya perkara ekonomi, aksi diri juga dipicu karena tekanan-tekanan lain yang mungkin sulit diungkapkan oleh korban. Seperti aksi yang dilakukan seorang siswi MTS di Jakarta Timur yang nekat menghabisi nyawanya sendiri dengan cara diri di rumahnya. Belum diketahui pasti masalah seperti apa yang sampai bisa membawanya berakhir kehilangan nyawa dengan cara seperti ini. Aksi diri di Indonesia kerap terjadi di tempat yang kadang tidak terpikir oleh kita, bahkan juga tidak bisa disangka. Begitu juga dengan aksi diri di belahan negara lain yang malah justru dilakukan di tempat yang disepakati menjadi titik terakhir nafas mereka. Hari ini, kita akan membahas lokasi-lokasi yang paling populer di dunia untuk merenggang nyawa dalam kata mereka. Lokasi pertama adalah Golden Gate Bridge, sebuah jembatan megah di San Francisco, California yang memiliki ketinggian hingga 75 meter. Jembatan ini seakan mempunyai daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang berniat untuk diri. Menurut sejarah yang dikutip dalam situs Huffington Post, terdapat lebih dari 1.500 orang pernah mencoba melompat dari atas Golden Gate untuk mencoba mengakhiri hidupnya. Dan sebuah artikel juga menyebutkan bahwa tahun 2013 menjadi tahun terparah kasus diri yang terjadi di Golden Gate Bridge, di mana tercatat ada setidaknya 118 orang yang melompat demi menghabisi nyawanya menuju dasar jembatan ini. Bahkan setiap 3 hari di bulan Agustus tahun 2013 tersebut, dipastikan selalu ada seseorang yang melemparkan dirinya dari ketinggian. Sebagian masyarakat percaya bahwa konon di balik mengerikannya aksi-aksi diri di Golden Gate Bridge ini, terdapat sosok misterius yang sering menghasut seseorang untuk mengakhiri hidupnya di sana. Lokasi selanjutnya yang tak kalah populer adalah hutan yang terkenal sebagai The Forest atau hutan diri yang ada di Jepang. Yap, apalagi kalau bukan hutan Aokigahara atau Kuroi Chukai, yakni lautan pepohonan hitam. Hutan yang berada di kaki Gunung Fuji ini konon dihuni oleh roh-roh yang marah karena keberadaannya yang populer menjadi tempat diri sejak tahun 1950. Setiap tahun di Aokigahara tercatat ada 100 kasus diri dengan berbagai macam cara. Tak heran bahwa di hutan Aokigahara selalu ada barang-barang pribadi milik seseorang yang mengakhiri hidupnya. Barang-barang ini seperti tali untuk diri, kertas-kertas berisi pesan terakhir, hingga jasad-jasad manusia. Oleh karena itu, upaya pencegahan diri di Aokigahara dilakukan oleh pemerintah Jepang agar hutan ini tidak marak dijadikan tempat diri lagi. Upaya tersebut diperkuat karena mengingat pernah ada kisah tentang seorang kekasih yang harus berpisah dan membuat dirinya memutuskan untuk mengakhiri hidup di Aokigahara. Menurut kesaksian beberapa orang yang masuk ke hutan Aokigahara, terlebih dalam kondisi kurang baik secara mental, mereka akan mendengar bisikan-bisikan goib yang katanya bisa mendorong mereka untuk segera mengakhiri hidupnya. Sebagian orang juga sering mendengar suara-suara rintihan dari sosok tak kasat mata yang terdengar sangat menyedihkan. Masih dari negeri Sakura, terdapat sebuah gunung yang juga terkenal sebagai tempat untuk mengakhiri hidup.
tepatnya di Pulau Izu Oshima, 110 km ke arah selatan Tokyo, Jepang. Gunung Mihara yang berketinggian 758 meter ini kerap menjadi lokasi diri sejak tahun 1920-an. Menurut orang sekitar, hal ini didasari oleh kisah tragis dari seorang perempuan bernama Kyoko yang dengan sadar melemparkan tubuhnya ke kawah panas Gunung Mihara. Hingga kini, kawah Gunung Mihara telah menelan banyak korban yang totalnya mencapai ribuan orang. Kejadian horor pun tak luput dialami oleh orang-orang yang berkunjung, seperti munculnya suara-suara, teriakan, tangisan histeris, bahkan suara langkah cepat dari sosok misterius. Dari wilayah hutan dan gunung di Jepang, kita bergeser ke air terjun Niagara. Air terjun terbesar yang terletak di perbatasan Ontario, Kanada dengan New York, Amerika Serikat ini, tiap tahunnya terdapat 20 orang yang terjun bebas ke dasar air. Air terjun yang terkenal sebagai objek wisata indah ini kerap pula merenggut banyak nyawa melalui insiden kecelakaan. Di mana salah satu kasus terkenalnya dialami oleh Annie Edson Taylor yang melakukan atraksi dengan memasukkan dirinya ke barrel dan menjatuhkan diri ke air terjun Niagara. Dari kasus-kasus tragis yang pernah terjadi ini pun, air terjun Niagara semakin populer sebagai tempat untuk diri, di mana terdapat setidaknya 2.780 kasus yang pernah tercatat dari tahun 1856 hingga 1995. Salah satu tragedi yang tidak kalah mengenaskan terjadi di tahun 2024, yakni oleh seorang ibu dan dua anaknya yang dikabarkan meninggal dunia usai melintasi pagar pengaman dan melompat di air terjun Niagara ini. Menurut kepolisian setempat, insiden tersebut merupakan tindakan yang disengaja oleh sang ibu untuk mengakhiri hidup mereka. Selanjutnya, bergeser ke Tiongkok, tepatnya di jembatan Sungai Nanjing Yangtze, Tiongkok. Sebagai bangunan kokoh yang melintasi derasnya Sungai Yangtze di antara Fukao dan Xiangjuang di Nanjing, China, yang diresmikan sejak 1968 ini telah mencatat sekitar 2.000 kematian dalam kurun waktu 40 tahun. Namun di balik rentetan kisah tragis, terdapat sosok sukarelawan yang bernama Chen Xi, di mana ia mengupayakan untuk menggagalkan aksi diri yang akan dilakukan pengguna jembatan Sungai Nanjing. Chen telah melakukan hal mulia ini selama belasan tahun terakhir. Dan dalam kurun waktu tersebut, dirinya berhasil mencegah lebih dari 300 orang yang akan mengakhiri hidupnya. Di salah satu bagian kota dengan kehidupan yang sibuk dan memiliki pressure tersendiri, terdapat jalur transit kereta bawah tanah yang dikenal dengan The Tube. Ini adalah London Underground, atau stasiun bawah tanah London ini menjadi salah satu lokasi favorit penduduk Inggris yang telah putus asa untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Menyodorkan tubuh mereka secara sadar ke rel dengan kereta yang sedang melintas kencang di hadapannya. Ini menjadi metode paling sering untuk menenggang nyawa di jalur transportasi yang ada sejak abad ke-19 ini. Setiap pekan di London Underground dilaporkan selalu ada kasus diri. Namun dari sekian percobaan, hanya sekitar 40% di antara mereka yang berakhir kehilangan nyawa. Lokasi terakhir yang termasuk populer menjadi tempat mengakhiri hidup berikutnya terletak di semenanjung South Head sebelah timur kota Sydney. Ini adalah negara bagian New South Wales, Australia, yakni The Gap. Sebuah tebing curam yang merupakan bagian dari Teluk Watsons dan berhadapan langsung dengan Laut Tasman ini terhitung sudah sejak sebelum Perang Dunia ke-1 digunakan sebagai tempat untuk diri oleh penduduk sekitar. Tak jarang pula, The Gap dijadikan sebagai lokasi yang kemudian disamarkan sebagai kasus diri pada masa itu. Terdapat pula salah satu kasus diri yang terkenal dari The Gap adalah kasus Charmaine Dragon, seorang penyiar televisi yang menambah daftar nama korban diri di tebing ini. Salah satu artikel juga menyebutkan bahwa diperkirakan terdapat 50 orang yang datang setiap tahunnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Guys, dari beragam lokasi, mulai dari alam hingga bangunan karya manusia, dan alasan yang dijadikan seseorang untuk merenggang nyawa ini, kita melihat satu benang merah yang sama, bahwa masih banyak orang yang merasa sendirian bahkan ketika dunia di sekitarnya terus berjalan.
Tentu saja kita tidak pernah mengharapkan ada nama-nama yang terus bertambah untuk mengisi daftar korban diri di lokasi manapun. Semoga deretan lokasi dan tragedi yang kita bahas bersama kali ini cukup menjadi kasus dalam sejarah yang segera usai. Dan tentu saja bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa seberat apapun kondisi kita, mengakhiri hidup bukanlah jalan keluarnya. Seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi melalui Syarah Riyadhus Shalihin, melampirkan riwayat dari Abu Zaid Sabit bin Dahak al-Ansari, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka nanti pada hari kiamat ia akan disiksa dengan sesuatu itu. Terima kasih dan sampai bertemu di kata mereka selanjutnya. Jaga diri kalian.